Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dengan NIM 11820600058, Pendidikan Biologi 5B, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, kita akan melakukan percobaan mengenai sistem pernapasan, yaitu mengukur kapasitas paru-paru. Seperti apa percobaannya? Yuk kita simak video berikut ini. Bernapas merupakan kegiatan yang setiap saat kita lakukan, yaitu menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui sistem pernapasan atau alat-alat pernapasan, dimulai dari rongga hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus sebagai tempat pertukaran udara dengan darah. Volume udara pernapasan pada setiap orang berbeda-beda, bergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter, yang terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Dalam proses bernapas, terkadang diperlukan penyatuan dua atau lebih jenis-jenis volume paru-paru tadi. Kombinasi jenis-jenis volume paru-paru disebut kapasitas paru-paru. Berikut ini kapasitas udara pernapasan atau kapasitas paru-paru yang terdiri atas kapasitas vital, kapasitas paru-paru total, dan frekuensi pernapasan. Kemudian, tujuan dilaksanakannya praktikum ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Sebelum kita memulai langkah kerja, mari kita siapkan dulu alat dan bahan. Alat yang akan kita gunakan yaitu jeligen ukuran 5 liter sebagai pengganti galon. Lalu ada botol pengukur, spidol, selang akuarium, dan baskom. Untuk bahannya kita menggunakan 4 liter air. Langkah kerja yang pertama, kita masukkan air ke dalam jeligen menggunakan botol ukur 200 ml sebanyak 20 kali sampai mencapai volume 4 liter. Kemudian setiap mencapai ketinggian 200 ml kita catat menggunakan spidol. Setiap ketinggian 200 ml catat ketinggian volume mulai dari mulut tabung dengan posisi terbalik. Langkah yang kedua, masukkan selang sampai beberapa sentimeter ke dalam jeligen dan isi baskom dengan air sampai setengahnya. Langkah yang ketiga, letakkan jeligen ke dalam baskom dengan cara dibalik. Untuk antisipasi agar air tidak kurang dari 4 liter, maka sebelumnya ditambahkan 4 liter lebih sedikit. Langkah kerja yang keempat, praktikan mulai menghirup napas dan menghembuskannya melalui selang tadi. Kemudian, lihat ukuran volume saat gelembung pada jeligen yang ditiupkan oleh praktikan berhenti pertama kali. Langkah yang keenam, setelah percobaan pertama telah terukur, praktikan mengisi lagi dengan ukuran yang sama yaitu 4 liter air dan mengulangi percobaan dengan perlakuan yang berbeda yaitu dengan beraktivitas terlebih dahulu selama 2 menit.
Langkah yang ketujuh, masukkan data yang didapat ke dalam tabel. Dan jangan lupa ukur tinggi badan dan timbang berat badan. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan sistem pernapasan pada kali ini, diperoleh data sebagai berikut. Nama Lia Amelia, berjenis kelamin perempuan, memiliki tinggi badan 145 cm, berat badan 41 kg, dan memiliki kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas sebanyak 2.400 mili dan setelah beraktivitas sebanyak 2.700 mili. Data mengenai kapasitas paru-paru diperoleh berdasarkan hasil percobaan mengukur kapasitas paru-paru dengan cara yang telah dijelaskan pada langkah kerja sebelumnya. Berdasarkan hasil percobaan, paru-paru setelah beraktivitas yaitu berlari lebih besar volumenya jika dibandingkan dengan kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas. Hal ini terjadi karena beraktivitas atau olahraga dapat meningkatkan aliran darah melalui paru dan menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru dengan volume yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru. Nah, setelah kita membahas hasil pengamatan, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini agar lebih memahami tentang kapasitas paru-paru. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, menurut Jan Tambayong tahun 2001, kapasitas paru-paru pada pria lebih besar dibandingkan dengan kapasitas paru-paru wanita. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan otot maksimal, elastisitas paru, komposisi tubuh, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuh. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru? Yang pertama ada usia. Secara fisiologis, semakin bertambahnya umur, kemampuan organ-organ tubuh mengalami penurunan secara alamiah, tidak terkecuali gangguan fungsi paru. Dalam hal ini, kapasitas vital paru-paru. Kemudian ada jenis kelamin yang telah kita jelaskan tadi. Ada status gizi, yaitu berat badan juga mempengaruhi. Posisi duduk, ketika kita berdiri, maka kapasitas paru-paru akan meningkat. Ketika kita duduk, kapasitas paru-paru menurun. Kemudian ada kebiasaan berolahraga, kebiasaan merokok, riwayat penyakit, riwayat pekerjaan, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa? Jawabannya yaitu volume yang tertinggal atau volume residu sebelum lari sebesar 1.600 mili dan setelah lari sebesar 1.400 mili. Ini dihasilkan pada volume total yaitu 4.000 mili dikurangi kapasitas paru-paru kita. Nah, merupakan volume udara yang tertinggal di dalam paru-paru. Bahkan udara ini masih tetap tersisa walaupun telah melakukan ekspirasi maksimal karena berfungsi untuk menjaga paru-paru agar tetap mengembang. Pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Yang pertama, udara tidal merupakan volume udara pernapasan pada saat melakukan pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sekitar 500 mili. Kemudian volume udara suplementer atau volume udara cadangan ekspirasi adalah volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan sekitar 1.500 mili. Kemudian volume udara komplementer atau volume cadangan inspirasi merupakan volume maksimum udara pernapasan yang dapat diambil pada saat menarik napas sekitar 1.500 mili. Kapasitas vital udara pernapasan yaitu volume udara maksimal yang dapat masuk dan keluar paru-paru selama sistem pernapasan pada manusia. Kapasitas vital sama dengan volume cadangan ditambah volume inspirasi ditambah volume ekspirasi ditambah volume tidal. Volume kapasitas vital sekitar 3.500 mili.
Terakhir, kesimpulan dari praktikum ini, kapasitas paru-paru setelah melakukan aktivitas volumenya lebih besar yaitu 2700 mili, sedangkan sebelumnya 2400 mili. Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor aktivitas yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru.